Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel saya Bidan Gembul. Tolong bantu like, share, and subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah. Oke baik teman-teman semua, kali ini kita bahas tentang asuhan bayi baru lahir, masih materi pokok soal kompetensi teknis bidan. Disclaimer dulu, di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Saya juga sama-sama saling merangkum. Nah, ini asuhan bayi baru lahir saya merangkumnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan neonatal. Nah, di sini pelayanan kesehatan neonatal esensial bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin kelainan pada bayi, terutama dalam 24 jam pertama kehidupan bayi. Lalu, pelayanan neonatal esensial atau 0-6 jam sebagaimana dimaksud meliputi menjaga bayi tetap hangat, IMD, pemotongan dan perawatan tali pusat, pemberian suntikan vitamin K1, pemberian salep antibiotik, pemberian imunisasi hepatitis B0, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, penanganan asfiksia bayi baru lahir, pemberian tanda identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil. Lalu pelayanan neonatal esensial yang dilakukan setelah lahir 6 jam sampai 28 jam, yaitu menjaga bayi tetap hangat, perawatan tali pusat, pemeriksaan BBL, perawatan dengan metode kanguru pada bayi berat lahir rendah, pemeriksaan status vitamin K1, profilaksis dan imunisasi, penanganan bayi baru lahir sakit dan kelainan bawaan, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Kunjungan neonatal. Pelayanan neonatal esensial dilakukan paling sedikit 3 kali kunjungan yang meliputi 1 kali pada umur 6 hingga 48 jam, 1 kali pada umur 3 hingga 7 hari, 1 kali pada umur 8 sampai 28 hari. Atau biasa kita kenal dengan KN1, KN2, dan KN3 ya teman-teman ya. Perawatan bayi baru lahir. Yang pertama, persiapan diri. Cuci tangan pakai sabun bagi penolong sebelum dan sesudah memegang bayi. Persiapan alat, pastikan peralatan dan bahan yang digunakan terutama klem gunting, alat-alat resusitasi dan benang tali pusat telah didisinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi. Perawatan bayi baru lahir, persiapan tempat. Gunakan ruangan yang hangat dan terang. Siapkan tempat resusitasi yang bersih, kering, hangat, datar rata, dan cukup keras. Misalnya meja atau dipan. Letakkan tempat resusitasi di dekat pemancar panas dan tidak berangin. Tutup jendela dan pintu. Gunakan lampu pijar 60 watt dengan jarak 60 cm dari bayi. Sehingga alternatif bila pemancar panas tidak tersedia. Penilaian awal bayi baru lahir. Menjawab 4 pertanyaan sebelum bayi lahir. Apakah kehamilan cukup bulan? Lalu apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium? Lalu 2 pertanyaan lagi setelah bayi lahir, yaitu apakah bayi menangis atau bernafas, tidak megap-megap? Lalu apakah tonus otot bayi baik, bayi bergerak aktif? Segera setelah bayi lahir sambil meletakkan bayi di atas kain bersih dan kering yang telah disiapkan pada perut bawah ibu. Dilakukanlah penilaian yang tadi ya teman-teman ya. Oke, lalu ini kita ada bagannya ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya, dari persiapan, lalu penilaian, lalu hasilnya manajemen bayi baru lahir normal atau dengan asfiksia. Kalau misalnya dengan normal seperti tadi, nah kalau yang asfiksia nih seperti ini nih teman-teman. Ini ya manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia ya teman-teman ya. Dipahami jika bayi tidak cukup bulan dengan atau tidak bernafas atau megap-megap atau lemas. Potong tali pusat langkah awalnya, jaga bayi tetap hangat, atur posisi bayi, isap lendir, keringkan dan rangsang taktil, lalu reposisi ya. Ini yang kepotong reposisi. Dan sebelahnya juga dilihat ya teman-teman ya. Lalu lanjut setelah reposisi tadi, lalu
dinilai lagi nafasnya, bayi bernafas normal asuhan pasca resusitasi atau tidak. Nah, kalau yang tidak nih, lakukan ventilasi. Ini dipahami nih ventilasi teman-temannya. Pasang sungkup, perhatikan lekatan, ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air ya teman-temannya. Jika dada mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm selama 30 detik. Dipahami aja bagannya teman-temannya. Kita lanjut ke Apgar Score nih ya teman-temannya. Apgar Score ada 5 penilaiannya. Nah, itu ada keterangannya, poin-poinnya. Jadi Apgar Score terdiri dari warna kulit, denyut jantung, lalu juga refleks, tonus otot, dan usaha bernafas ya teman-teman ya. Nah, ini ada penilaiannya dan ada kategorinya. Lanjut ke pencegahan kehilangan panas ya, metode kehilangan panas nih. Ini ada dari FR sebelumnya nih, ada pertanyaan nih tentang ini. Jadi ada metode kehilangan panas nih, ada evaporasi, yaitu kehilangan panas ke udara di dalam ruangan melalui kulit atau selaput mukosa. Ada konduksi, terjadi jika bayi baru lahir diletakkan pada permukaan yang dingin dan padat. Radiasi, ketika panas berpindah dari bayi baru lahir ke benda padat lainnya tanpa melalui kontak langsung. Kalau konveksi, kehilangan panas dari kulit bayi baru lahir ke udara yang bergerak. Ini ada gambarannya ya, mungkin kita bisa bayangin ya teman-teman. Lalu ke pencegahan pendarahan ya. Pencegahan perdarahan bisa dilakukan dengan suntikan vitamin K atau pitomenadion ya, diberikan untuk pencegahan perdarahan sebanyak 1 mg dosis tunggal intramuskuler pada anterolateral paha kiri. Jika untuk bayi yang berat badan lahirnya rendah atau berat lahirnya kurang dari 2.500 gram, dosis FITK yaitu 0,4 mg per kilogram berat badan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Suntikan vitamin K dilakukan setelah proses IMD dan sebelum pemberian imunisasi hepatitis B. Biasanya 1 jam setelah FITK itu pemberiannya hepatitis B ya teman-teman ya. Kalau pemberian suntikan vitamin K itu segera setelah lahir. Lanjut ke pencegahan infeksi mata, salep atau tetes mata. Untuk mencegah infeksi mata diberikan segera setelah proses IMD dan bayi selesai menyusu. Sebaiknya 1 jam setelah lahir. Pencegahan infeksi mata dianjurkan menggunakan salep mata antibiotik tetrasiklin 1% ya teman-teman ya. Lalu imunisasi hepatitis B0 diberikan 1-2 jam setelah pemberian vitamin K secara IM. Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan dari ibu ke bayi ya teman-teman ya. Lalu lanjut ke pemulangan bayi lahir normal. Bayi yang lahir di vaskes seharusnya dipulangkan minimal 24 jam setelah lahir apabila selama pengawasan tidak dijumpai kelainan. Dan sedangkan pada bayi yang lahir di rumah, bayi dianggap dipulangkan pada saat petugas kesehatan meninggalkan tempat persalinan. Pada bayi yang lahir normal di rumah dan tanpa masalah, petugas kesehatan meninggalkan tempat persalinan paling cepat 2 jam setelah lahir. Oke, ini aku kurang mencantumkan penanganan bayi baru lahir setelah 24 jam itu harus dilakukan pemeriksaan SHK ya teman-teman ya. Screening hipotiroid kongenital, ini itu baru sih program dari pemerintah. Oke, kita lanjut dulu ya. Tanda bahaya yang harus diperhatikan ya teman-teman ya pada bayi baru lahir. Tidak mau minum atau memuntahkan semua, atau kejang, atau bergerakannya jika dirangsang, atau napas cepat nih lebih dari 60 kali per menit, atau napas lambat nih kurang dari 30 kali per menit, atau tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, atau merintih, atau teraba demam, suhunya di atas 37,5, atau teraba dingin, suhunya di bawah 36 derajat Celcius, atau nanah yang banyak di mata, atau pusar kemerahan meluas ke dinding perut, atau diare, atau tampak kuning pada telapak tangan dan kaki ya. Jadi ini tanda bahaya yang harus diperhatikan. Lalu perawatan metode kanguru atau PMK. Untuk melakukan PMK, tentukan bayi memiliki berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa masalah atau komplikasi. Syarat melakukan PMK, bayi tidak mengalami kesulitan bernafas, bayi tidak mengalami kesulitan minum, bayi tidak kejang, bayi tidak diare, ibu dan keluarga bersedia dan tidak sedang sakit ya teman-teman. Ini kemarin juga ada FR yang bilang
perihal tentang PMK nih, keluar nih metode kanguru. Tapi entah bagian apa pertanyaannya teman-teman. Lalu ini ada yang harus diperhatikan pada saat PMK ya, ada 4 komponen. Posisi, nutrisi, dukungan, dan pemantauan. Nah ini gambarannya posisi melakukan perawatan metode kanguru ya. Agak kecil di screenshot, nanti diperbesar ya teman-teman ya. Lalu refleks pada bayi ini yang wajib. Kita dihafalin dan di screenshot nih ya, refleks yang wajib dimiliki pada bayi. Lalu anjuran pemberian ASI eksklusif untuk bayi muda. Berikan ASI sesuai keinginan bayi, paling sedikit 8 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Lalu bayi sehat akan mengkonsumsi 700 sampai 800 mili ASI per hari, kisaran 600 sampai 1000 mili. Oke, terus ini ada refleks yang dibutuhkan untuk proses ASI ya, ada refleks mencari puting susu, routing refleks, refleks menghisap, suckling refleks, dan refleks menelan. Oke, kita lanjut ke soal ya teman-teman ya. Kita sama-sama. Soal nomor 1. Seorang bayi baru lahir spontan di PMB 30 menit yang lalu. Menangis kuat, tidak ditemukan kelainan. Hasil pemeriksaan: berat badan 2800, panjang badan 50, ekstremitas teraba dingin dan muka bayi tampak pucat, suhu 35,5. Apakah asuhan yang tepat diberikan pada bayi tersebut? A. Berikan antibiotik. B. Berikan antipiretik. C. Lakukan rujukan. Lakukan metode kanguru. Berikan cairan infus dextrose. Oke, fokusnya asuhan yang tepat. Suhunya bayinya kurang dari 36,5, bayinya teraba dingin. Asuhan yang tepat pada kasus di atas ialah dengan jaga kehangatan bayi dengan metode kanguru, dengan memberikan bayi kepada ibunya secepat mungkin nih ya. Metode kanguru adalah kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang bayi perempuan lahir spontan 30 menit yang lalu di bidan. Kondisi bayi rewel dan menangis. Saat dilakukan pemeriksaan penimbangan berat badan bayi ditimbang tanpa alas timbangan. Hasil pemeriksaan: ekstremitas bawah dingin, BB 2500, panjang badan 50, suhu 35,4, nadi 110. Proses kehilangan panas apakah pada bayi tersebut melalui A. Radiasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Evaporasi, E. Rambatan. Oke, fokus kasusnya bayinya ditimbang tanpa alas timbangan, suhunya 35,4. Nah ini ya, proses kehilangan panas dari tubuh bayi tersebut adalah proses konduksi. Nah ini ya, konduksi adalah proses kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, seperti saat neonatus ditempatkan pada permukaan yang lebih dingin. Jadi jawabannya B ya teman-teman, konduksi. Iya betul. Kita lanjut soal nomor 3. Seorang bayi baru lahir spontan di PMB, lahir dengan usia kehamilan 38 minggu. Air ketuban kehijauan, warna kulit merah muda, ekstremitas kebiruan, tidak menangis, tonus otot lemah, bidan sudah melakukan langkah awal resusitasi. Apakah tindakan yang tepat untuk penanganan pada kasus di atas? A. Berikan oksigen. B. Lakukan rujukan. C. Rangsangan taktil. D. Lakukan langkah awal resusitasi. E. Lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Oke, kata kuncinya bidannya sudah melakukan langkah awal resusitasi. Jadi, bila bayi sudah melakukan langkah awal resusitasi tapi belum menunjukkan perubahan, maka lanjutkan dengan langkah VTP. Itu ada tadi di bagian yang sebelumnya yang tadi dibahas ya teman-teman ya semuanya ya. Jadi jawabannya E. Lakukan ventilasi tekanan positif. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya, pembahasan materi sedikit tentang asuhan bayi baru lahir. Tetap semangat ya pejuang Garuda, tetap semangat pejuang P3K Bidan. Mohon maaf jika ada salah-salah, jika ada koreksi bisa di komen. Kita sama-sama belajar. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.